Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsia, mahasiswi PG PAUD kelas 18B Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program penyelenggaraan layanan PAUD. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu PAUD yang telah saya observasi. PAUD yang telah saya observasi secara online adalah salah satu PAUD yang ada di Kaimana, Papua Barat. Sangat jauh sekali memang, itu karena syarat dari tugas ini adalah satu PAUD hanya boleh diobservasi oleh satu mahasiswa, sedangkan beberapa kontak PAUD yang kami ketahui itu sudah dihubungi dengan teman-teman yang lain. Kendala lainnya juga, kami di asrama, mohon maaf sekali, tidak bisa keluar mencari PAUD, jadi hanya bisa online. Dan kontak yang ada sama saya yaitu kontak salah satu teman saya yang ada di Kaimana, yang juga adalah guru dari PAUD yang saya observasi. Jadi PAUD tersebut adalah PAUD Aisyah Bustanul Atfal Kaimana yang didirikan pada tanggal 12 Desember 2014 oleh organisasi Aisyah bekerja sama dengan organisasi Muhammadiyah cabang Kaimana. Jadi awalnya PAUD tersebut hanya berupa KB, kelompok bermain, dan namun sekarang sudah ada kelas A, sudah ada kelas B juga. Sekarang ada dua kelas A dan kelas B. Kelas kelompok bermainnya itu seringkali diikutkan di kelas A. Jadi karena ini masih terbilang sangat muda ya, sebenarnya sudah tidak muda juga, tapi waktu PAUD ini diresmikan, anak-anak sudah bisa belajar, itu masih menggunakan sekretariat Muhammadiyah. Jadi ruang tamu di sekretariat Muhammadiyah itu dikasih sekat-sekat berupa triplex untuk menggunakan dua kelas, untuk membuat dua ruangan yang digunakan sebagai kelas-kelas PAUD. Jadi sebenarnya sampai sekarang juga masih di sekretariat Muhammadiyah, tapi alhamdulillah gedungnya baru saja selesai. Insya Allah setelah anak-anak sudah bisa kembali bersekolah secara offline, baru sekolah baru itu akan digunakan dan semua sarana prasarana akan dipindahkan ke sana. Adapun visi dibangunnya PAUD Aisyah Bustanul Atfal Kaimana ini adalah yaitu mewujudkan anak muslim yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dan mandiri. Misinya yaitu yang pertama, berusaha membentuk kepribadian anak yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, sesuai dengan tahapan perkembangan minat dan potensi anak. Yang ketiga, membangun pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri. Dan misi yang terakhir, menyelenggarakan layanan pengembangan holistik integratif. Tujuan didirikannya PAUD ini adalah yang pertama, menjadikan anak yang memiliki kepribadian berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, terwujudnya anak yang mampu belajar aktif sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang ketiga, menjadikan anak yang cinta hidup sehat dan cinta dengan kebersihan sejak dini. Dan yang terakhir, terwujudnya anak yang mampu
merawat dan peduli terhadap diri sendiri, teman, ataupun lingkungan sekitar. Jadi, saya lanjutkan di PAUD ini. Guru yang aktif ada 3. Yang pertama kepala sekolah, dan yang kedua adalah guru kelas, guru yang mengajar. Adapun struktur organisasinya itu ada yang mengambil dari ibu-ibu di situ karena gurunya sangat terbatas. Ada juga satu anggota Aisyah yang aktif mengajar di SMP tapi berperan sebagai bendahara di PAUD tersebut. Dan satu lagi wali murid yang berperan sebagai sekretaris di PAUD tersebut. Yang selanjutnya pengelolaan administrasi. Pada awalnya para wali murid dibebaskan memberikan sumbangan kepada sekolah, kepada PAUD ini. Namun setelah diadakannya perbincangan, perundingan, keterbukaan, akhirnya para wali murid sepakat untuk membayar SPP sebesar 15.000 per bulannya. Dan bisa juga ada uang infak, bisa juga memberikan uang infak seikhlasnya. Anak juga diberikan fasilitas untuk menabung dan bisa mengambil uang tabungan itu kapan saja. Kemudian adapun karakteristik kurikulum yang digunakan di PAUD Aisyah Bustanul Atfal ini adalah kurikulum 2013 yang bertujuan untuk mendorong perkembangan anak usia dini agar mempunyai kesiapan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada beberapa program khusus yang dilaksanakan di PAUD Aisyah Bustanul Atfal Kaimana ini, yaitu karena ini adalah salah satu PAUD Islam, jadi program khususnya yaitu menghafalkan surah-surah pendek, menghafalkan hadis-hadis pendek, menghafalkan doa-doa sehari-hari, dan memahamkan makna dari kalimat-kalimat thayyibah, serta baca tulis Quran, itu yang paling penting. Adapun kegiatan program pembelajarannya yaitu pendidikan jasmani, pendidikan akademi dan bahasa, pendidikan akhlak, menari, tata boga, dan kreativitas dan seni. Kemudian penyediaan alat permainan edukatif serta sarana dan prasarana. Untuk outdoornya yang di luar itu ada perosotan, ayunan geser, ayunan ban juga ada, tapi tidak ada dokumentasinya. Ada jembatan ban, di situ anak-anak sering duduk-duduk atau main-main. Jembatan ban, ayunan, perosotan, iya, itu saja. Yang di dalam itu ada fasilitas di dalam ruangan itu. Di dalam kelasnya ada papan tulis, spidol penghapus, rak sepatu, rak alat tulis, dan beberapa poster, tempelan-tempelan untuk memberikan pelajaran mengenai huruf, angka, huruf hijaiyah, tempelan tentang rukun iman dan rukun Islam, nama-nama malaikat, dan
alat permainan yang lainnya juga ada puzzle, permainan balok, puzzle angka, puzzle warna, kemudian ada apa itu namanya, kemudian ada apa lagi ya, ada pasir juga, tapi beberapa tidak ada dokumentasinya karena sekarang ini sekolahnya ditutup, jadi guru-gurunya kadang kesana cuman sekali sepekan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai alat permainannya. Langsung saja ke kelebihan dan kekurangan PAUD ini. Kelebihan PAUD ini adalah meskipun masih numpang di sekretariat Muhammadiyah, tapi alhamdulillah lingkungan di situ sangat kondusif. Jadi lingkungan di sana sangat luas. Jadi anak bisa bermain sesukanya dan jauh dari jalan raya. Jadi kita bisa memantau anak sepanjang pandangan mata tanpa mengkhawatirkan anak menyeberang jalan raya. Kemudian hubungan antara guru dan orang tua itu lumayan baik, alhamdulillah baik, karena kebanyakan orang tuanya adalah tetangga di situ juga, jadi mereka banyak membantu sekolah juga. Dan kekurangannya adalah anak belum diberikan pembelajaran IT dan pembelajaran online-nya tidak terlaksana dengan baik karena beberapa orang tua juga kurang memahami tentang IT. Ada yang HP-nya cuman HP biasa, jadi kita tidak bisa memaksakan. Kita hanya bisa memberikan tugas kepada orang tua. Maksud saya gurunya hanya bisa memberikan tugas kepada orang tua agar anaknya diberikan tontonan seperti di TVRI, atau anaknya diberikan permainan yang mengedukasi. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf sekali jika video ini sangat menghabiskan waktu karena saya tidak terlalu hafal dengan itu. Baik, sekali lagi mohon maaf karena video ini sangat banyak sekali kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.